Setiap pagi kita perlu relaksasi otot supaya otot nggak kram. Kram apaan tuh, Kek? Kaku otot tidak rileks. Memang belum diajarin gurumu? Belum. Ya udah, tanya aja gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my students? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Seperti pada pelajaran kita kali ini, in this time, we will study about muscle and joint, otot dan sendi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami macam-macam otot dan sendi, memahami penyakit atau kelainan pada otot. Okay, let's continue the material by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dari situ kita bisa simpulkan ya, make conclusion bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, the best designer, telah menciptakan tulang dan otot kita dari segumpal daging. Lalu dari segumpal daging terbentuklah tulang, kemudian dibentuk lagi daging. Dalam pengertian di sini daging itu adalah otot. Maka patutlah kita bersyukur dengan menjaga kesehatan tulang dan otot kita. So, we continue the lesson. Organs composing musculoskeletal system atau skeletal system. Firstly, muscle as the active movement device. Artinya, otot sebagai alat gerak aktif. Muscle is a tissue whose cells are arranged longitudinally and has the ability to cause tension which is parallel to longitudinal axis. Otot adalah sebuah jaringan yang sel-selnya tersusun secara longitudinal dan memiliki kemampuan to cause, menyebabkan peregangan yang paralel terhadap sumbu longitudinalnya. Secondly, bone as the passive movement device. Tulang sebagai alat gerak pasif. Karena tulang ditemukan di organ-organ yang bergerak, maka dinamakan alat gerak pasif. Bone which is found in moving organs is called passive moving organ. Joints, sendi-sendi. Joints is the connection between two or more bones. Sendi adalah hubungan antara dua atau lebih tulang-tulang. Based on the shape and working procedures, muscle are classified into 3 types. Striated muscle. Striated muscle is in movement organs atau alat gerak. Example, bicep and tricep. Striated muscle atau otot lurik ditemukan di alat gerak. Nah, contohnya seperti pada gambar ini adalah types of striated muscle atau otot lurik. Second, cardiac atau heart muscle, otot jantung. Heart muscle is found in heart. Otot jantung ditemukan di jantung. Contohnya seperti pada gambar, ini adalah otot jantung. Third, smooth muscle atau otot polos. Smooth muscles is in internal organs, digestive tract, kidney, worm. Smooth muscle terdapat di dalam organ-organ dalam, contohnya saluran pencernaan, digestive tract, kidney, ginjal, dan worm, rahim. Ini adalah contoh dari otot polos atau smooth muscle. Next,
Comparison of muscle types. Di sini ada skeletal muscle, otot lurik, kemudian cardiac muscle, otot jantung, dan smooth muscle. For the location, a skeletal muscle attached to bone, artinya melekat di tulang. Kemudian cardiac muscle, heart, di jantung. Kemudian smooth muscle, walls or hollow organs, ini di dinding atau di organ dalam. Kemudian di blood vessel, pembuluh darah, and glands, kelenjar. Appearance, untuk penampakannya seperti ini gambarnya. Cardiac muscle mirip dengan skeletal muscle, namun dia bercabang ya cardiac muscle itu. Lalu ada smooth muscle. Next, shell shape, long and cylindrical. Untuk skeletal muscle itu panjang dan silindris. Lalu kalau cardiac muscle bercabang, branched. Kemudian smooth muscle, spindle shape atau gelendong. Untuk nukleus, skeletal muscle itu multiple, banyak dan di pinggir. Kemudian untuk jantung itu nukleusnya satu, biasanya single, dan adanya di pusat. Nah, kemudian kalau untuk smooth muscle, iya satu juga, adanya di tengah juga tuh, terlihat bulat-bulat ya, sentral. Special features, untuk skeletal tidak ada. Kemudian untuk cardiac muscle dia ada cabang, namanya intercalated disc ya. Nah, ini cabangnya. Kemudian kalau smooth muscle, cell to cell attachment, jadi sel satu dengan sel yang lainnya itu menempel ya, jadi berhubungan. Lalu striation, ini luriknya ada. Kalau skeletal muscle ada ya, garis terang dan gelap, ini adalah luriknya atau striation. Kalau cardiac muscle juga ada, yes. Di smooth muscle tidak ada. No, tidak ada garis terang dan gelapnya ya. Jadi di smooth muscle. Autorhythmic, untuk skeletal muscle itu no. Jadi kalau autorhythmic itu dia otomatis bergerak. Kalau jantung, iya, dia bergerak tanpa perintah otak, maka dia yes in autorhythmic. Kalau smooth muscle juga dia bergerak tanpa perintah otak ya, jadi yes. Contohnya di sistem pencernaan ya, dia mencerna tanpa perintah otak ya, langsung saja dicerna kalau ada makanan. Sama seperti jantung ya, nggak usah disuruh-suruh untuk pompa darah ya. Ini yang namanya autorhythmic. Next ada control. Kalau untuk skeletal muscle ini voluntary atau sadar. Untuk cardiac muscle involuntary, tidak sadar. Jadi kerjanya itu kita tidak sadar ini lagi kerja atau enggak nih, enggak sadar ya. Tapi kalau misalnya smooth muscle dia juga sama, involuntary, dia tidak sadar kita saat dia bekerja. Untuk skeletal muscle ya yang kita sadari saat dia bekerja, contohnya saat kita ngangkat suatu benda dengan menggunakan tangan kita, nah dia sadar nih, alat gerak aktif gitu ya, jadi sifatnya sadar, voluntary. Maka untuk skeletal muscle atau otot lurik ini voluntary sifatnya, karena dia adanya di alat gerak ya. Kemudian function untuk skeletal muscle itu move the whole body, jadi untuk menggerakkan seluruh tubuh. Kalau cardiac muscle untuk contract heart to propel blood through the body, jadi mengkontraksi jantung untuk memaksa atau untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian kalau smooth muscle compress organ, jadi menekan organ-organ, saluran, duct, tube, tubulus-tubulus, and yang lainnya. Next, there are 3 characteristic of muscle. First, contractibility. Artinya apa? Kontraksi ini adalah keadaan saat otot mampu menegang atau memendek. Kemudian extensibility, di mana keadaan otot ini bisa memanjang ya. Kemudian elasticity, kemampuan di mana otot bisa kembali lagi ke ukuran semula. Oke, next, the way muscles works. The muscle movement is done by 2 muscle which work in turn. Jadi pergerakan otot ini dilakukan oleh 2 otot
yang saling bergantian. Nah, ada dua jenis caranya, ada antagonis berlawanan dan sinergistik bersamaan. Untuk kerja yang antagonis, contohnya ada bicep dan tricep, head and hand. Kemudian untuk sinergis ada otot dada. Nah, next. Ini adalah gambar dari bicep saat dia kontraksi, contracted, tricep relax atau dia berelaksasi, ya kan, selalu berlawanan kerjanya. Saat bicep relax gantian, tricepnya yang kontraksi. Nah, ini namanya adalah kerja antagonis ya. Kerja otot antagonis. Kalau misalnya yang kedua tadi sinergis, itu contohnya pada saat bernafas. Nah, otot dada itu bekerja sama. Nah, sehingga kita bisa bernafas, mengeluarkan dan memasukkan udara. Nah, itu sinergis otot. Next, muscle disorders. Muscle disorders ini ada cramp disebabkan oleh kontraksi otot. Biasanya kalau kurang pemanasan ya saat olahraga yang berat, nah bisa jadi ini kontraksi ototnya berlebih, jadi menyebabkan cramp. Kemudian muscle pain, nah sakit otot ini disebabkan oleh muscle swelling atau pembekakan otot di connective tissue atau jaringan penghubung. Kemudian ada polio, ini disebabkan viral infection, jadi infeksi virus ya. Kemudian ini contoh gambarnya ya, jadi pertumbuhannya nggak sama ya ototnya, otot kaki. Kemudian epilepsi, ini cause uncoordinate group of muscle, jadi epilepsi itu disebabkan oleh beberapa otot itu tidak terkoordinasi. Nah, jadi seperti kejang-kejang. Nah, ini bisa juga ada hubungannya dengan syaraf. Epilepsi bisa juga disebabkan karena keturunan juga ada. Kemudian sprain caused by damage of muscle. Nah, ini karena ototnya itu ada yang rusak. Nah, next about joints atau sendi. Type of joints, ada yang pertama fixed joints atau sendi mati. Nah, kalau bahasa biologisnya synarthrosis. Joints between two or more bones which cannot be moved at all. Jadi fixed joint ini sendi-sendi antara dua atau lebih tulang yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi sendi mati ini adanya di tulang tengkorak ya. Jadi ternyata di sini tuh ada persambungan tulang-tulang, tapi sendinya ini tidak bisa digerakkan, oke? Kemudian joints in school tadi. Next, tipe yang kedua ada stiff joints atau sendi kaku, amphiarthrosis. Joints between two or more bones which can be slightly moved. Joint in sternum atau tulang dada. Di sini jadi slightly move, jadi bisa bergerak tapi sedikit sekali ya. Kalau tadi sendi mati ini agak kaku tapi bisa bergerak sedikit. Oke, ini adanya di sternum atau tulang dada. Jadi sendi kaku ini nama biologisnya amphiarthrosis. Kemudian yang ketiga ada moving joints atau sendi gerak. Nah, bahasa biologinya adalah diarthrosis. Joints between two or more bones which can be freely move. Jadi ini bisa bergerak bebas. Sendi gerak ini bermacam-macam juga. Ada sendi ankle, hinge joints. Nah, ini bisa digerakkan ke segala arah. Kalau hinge joint bisa digerakkan only to one direction, hanya satu arah. Nah, ini contohnya di elbow ya, di elbow. Kemudian nih di lutut, kemudian ada di finger notes. Ya, tadi sendi ankle, hinge joints satu arah ya, seperti ankle pintu lah ya, cuma satu arah. Namanya juga sendi ankle. Jadi cuma satu arah. Elbow ini contohnya di siku. Lalu ada saddle joints, sendi pelana, can move to direction. Jadi hanya ada dua arah. Sendi pelana ini kayak pelana kuda, hanya bisa dua arah aja ya. Nah, depan belakang gitu. Contoh. Ada example-nya di sini ada joints in thumbs di
jempol ya dengan pergelangan tangan gitu. Kemudian jempol di telapak tangan. Kemudian next ada ball and socket joints, sendi peluru. Nah, ini bisa ke segala arah. Jadi can move to all directions. Jadi sendi peluru ini contohnya ada di antara humerus lengan atas dan scapula gelang bahu. Atau ada juga di joints between femur tulang paha dan coxal gelang pinggul. Nah, next ada pivot joints atau sendi putar. Ini bisa digerakkan, pivot joints ini di leher ya. Kemudian next about ligaments atau pengikat sendi. Function of ligaments to tie joints between the tip of one bone or that another one. Jadi fungsi dari ligamen pengikat sendi ini untuk mengikat sendi-sendi antara ujung tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, kalau ligamen itu adalah tadi hubungannya antara tulang dengan tulang. Tapi kalau tendon itu untuk otot dan tulang. Nah, hubungannya. Oke, ini referensinya ya. Nah, I think enough. Coba siapa saja yang bisa menjawab mengapa kadang otot kita bisa kram. Nah, nanti silakan dipelajari lagi ya. Boleh dari referensi yang lain. Oke, thanks for your attention. Keep moving, keep healthy. Let's close our material today. Say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.